Atau harus nunggu dulu atau bagaimana ya? Halo Mas Admin, gimana? Ini pesertanya hanya dua, nggak apa-apa. Kalau dimulai, mohon konfirmasinya untuk jumlah peserta yang terdaftar berapa, Nji? Eh, oke, baiklah. Nggak apa-apa. Saya mulai dari sini, nggih, Bapak Ibu. Um, ini yang lain masih ada keperluan, jadi nggak apa-apa bisa dimulai. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang beragama Islam dan salam sejahtera bagi agama yang lain. Pada kesempatan ini saya diberikan amanah dari Pak Muzamil untuk sharing ya. Ini mungkin tahun kelima atau tahun keempat saya mengisi SKB CPNS. Oke, sebelumnya mungkin sudah ada yang kenal dengan saya eh, atau malah mungkin belum ya. Kita bentar ya, izin share screen dulu Mas Admin. Bentar, izin share screen dulu. Oke, mari kita share screen ya. Ah, ya, apakah dari sini bisa dilihat Bapak Ibu? Saya mohon kerjasamanya nanti selama saya menjelaskan, mohon feedbacknya. Jadi saya biar tidak merasa sendirian seperti itu. Ini berhubung pesertanya hanya dua, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap jalan. Ini dari RSU Nelam Puspita sama Nes Ulin, ya. Nggih, Pak. Nggih. Eh, Bapak Ibu, nanti kita di sini diskusi, interaksi juga. Jadi em, biar kan ini kayak privat ya, nggak apa-apa. Jadi biar komunikasinya terbangun dan nanti kalau memang ada yang ingin diklarifikasi atau ingin disampaikan, baik itu masalah teknis maupun masalah perihal pembahasan, bisa langsung disampaikan, bisa langsung urung debut lewat suara ataupun lewat kolom komentar gitu. Jadi feel free to say anything. Oke, eh, saya mulai dari sini. Ini tak tahun ke berapa ya? Mungkin ini pertanyaannya saya diminta Pak Jamil. Sedikit ini adalah perkenalan dari saya. Ya, saat ini saya masih aktif sebagai eh, dosen di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi dan insya Allah tahun ini juga saya
eh, pindah ke Politeknik Negeri Subang. Ya, jadi pengalaman saya selama ini berhubungan dengan eh, profesi ini adalah sebagai dosen dan sebagai instruktur di basic eh, cardiac life support seperti itu. Dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa aktif S3 di Kaohsiung Medical University, Taiwan. Jadi mungkin ini sekilas dari saya. Eh, kita lanjutkan. Nanti kalau memang ada yang klarifikasi, monggo nggih. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ingin menekankan eh, sebelum kita masuk ke bidang yang mau kita eh, diskusikan nanti, saya ingin menyampaikan yang harus jenengan pahami. Saya sangat yakin sekali jenengan sudah punya pengalaman, saya anggap sudah punya pengalaman meskipun fresh graduate ataupun baru lulus beberapa tahun ataupun sudah lama. Saya pengen menekan satu, emotional quotient sama self awareness. Apa sih emotional quotient sama self awareness? Nanti ini akan mainkan peran penting, Bapak Ibu. Jadi emotional quotient ini memainkan peran penting Anda pada saat menjawab soal. Jangan terlalu berperasaan. Artinya apa? Eh, harus bisa menahan diri, ya. Menahan diri apa? Menahan diri bahwa saya ini adalah perawat. Menahan diri bahwa saya ini memang pintar. Cuma tupoksi saya di mana? Lah, nanti kaitannya dengan self awareness, kesadaran diri. Banyak di lapangan nanti misal contohnya ada tata laksana yang mengharuskan kita menggunakan tindakan medis, protokol medis ada. Jadi teman-teman yang sebelumnya itu terkecohnya dia itu waktunya mepet, soalnya yaitu kayak ukom ya, Bapak Ibu sudah melewatinya. Jadi mereka itu bertindak seakan-akan menjadi dokter. Ya nggak apa-apa kalau di kehidupan nyata untuk kemaslahatan pasien. Tapi dalam hal ini, jenengan dituntut sama si soal. Jenengan itu apa toh? Tugasmu itu apa? Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Seperti itu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Jadi nanti dipahami benar-benar karena banyak soalnya menjebak. Karena kebanyakan teman-teman panjenengan dulu itu adalah orang yang pinter-pinter, ya kan? Maksudnya pinter memang karena pengalamannya banyak. Ini terlebih di formasi P3K kemarin, ya. Banyak yang jawabnya memang basicnya adalah perawat yang sudah senior, ya. Jadi mengakibatkan jawabannya meleset. Jadi nanti kita akan cari bagaimana jawaban yang nggak meleset tersebut. Oke, kita kasih sedikit exercise ya sebelum kita bahas soal. Nanti kita bahas 30 soal saja, nggak usah lama-lama. Atau kalau dikehendaki nanti kita lihat apa saja sih yang harus kita pahami di sini. Kita harus memahami satu hierarkinya dulu. Nah, ini soal nanti ini akan muncul. Kira-kira kalau soalnya seperti ini, jawabannya apa, Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa kalau seperti ini? Monggo, Bapak Ibu, jawabannya apa? Ibu Ulin, Ibu Nelam, Nggih. Ulin ini Mas atau Ibu? Nggih? Ibu. Bapak. Dalam? Ya, Pak. Ibu. Nggih, U. ya. Iya. Nggih. Monggo, monggo. Aduh, Bersihan jalan sudah saya nafas klik. Nggak apa-apa. tidak efektif. Bersihan jalan nafas tidak Bersihan jalan. efektif. Nah, jadi nanti Bapak, Ibu, Bapak, jadi apa ya? Kayaknya ibu-ibu semua deh, Mas. Oh iya, oke, nggak apa-apa, Ibu. Oke, jadi gini, di sampai hari ini, bersihan jalan nafas itu menjadi apa? Menjadi diagnosa paling tinggi. Apa? Paling tinggi. Ingat nggih? Diagnosa paling tinggi. Nyeri akut
itu opsional. Bisa di B1, bisa di B2, bisa di B3. Tergantung apa? Ad causa. Misal nyerinya karena apa? Nyeri karena tension pneumothorax. Misal bisa masuk di B1. Misal seperti itu. Atau nyeri dada bisa masuk di B1 juga bisa atau bisa di B2. Tergantung nanti. Kita lihat ya. Nanti kita exercise sama-sama. Kenapa seperti ini? Karena ini batuk berdahak. Jadi menyumbat jalan nafas. Intinya kalau apapun sumbatan di jalan nafas itu paling tinggi levelnya. Gitu nggih. Nah, ini hierarki diagnosa. Nanti kita jabarkan lagi di penjelasan saya eh, setelah ini. Sebenarnya penting banget itu pertemuan pertama ini sebenarnya. Oke. Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Nggak apa-apa langsung ngomong saja, nggak masalah. Kira-kira jawabannya apa? B. Jawabannya apa? B. E. E, B. B. Oke. Ini yang kasusnya apa, Bapak Ibu? Kasusnya apa ini? Jenis kasusnya? Trauma Non trauma, non. inhalasi. Ya, non trauma, trauma inhalasi. Karena apa? Sebutum karbonat ya. Hidung gosong ya. Ada suara strider. Ini jawabannya kalau ngikut guideline internasional, jawabannya C. Hmm. Nah, jawaban C. Kenapa seperti itu? Nah, jadi kita nanti identifikasi kalau yang sering digadar nangani apalagi biasanya dokter anestesi ya. Biasanya nanti langsung jawabnya untuk guideline-nya ya, guideline inhalasi trauma ya. Trauma inhalasi ya C, pasang endotrakeal atau airway definitif untuk membebaskan jalan nafas menghindari stridor karena kan bengkak kan. Nah, kalau perawat dia memberikannya oksigen. Kenapa Jotras nggak berlaku? Enggak, ini bukan obstruksi karena perubahan bagian rahang atau semacamnya ya, saluran nafas atas ya, tapi sampai saluran nafas bawah gitu. Kan ini ada stridor karena bengkak seperti itu. Kenapa kok B? Bisa terjadinya peningkatan itu? Enggak. Jadi seperti itu. Jadi nanti panjenengan dilihat aspek legalnya. Dulu kalau saya ya tak pikir ya kalau sekolah ya karena nggak tahu ya saya jawabnya C. Ya benar untuk international guideline-nya seperti itu. Tapi untuk perawat menangani kasus seperti ini aspeknya adalah self awareness apa yang ada di dirimu sebagai seorang perawat yang memberikan oksigenasi, mengurangi stridornya ini. Itu nggih. Ya Nggih. kenapa kok nggak dikasih adrenalin total ke sana kayak pembengkakan di anafilaktik? Ya enggak. Ya ini memang case-nya kayak pembengkakan anafilaktik ya, shock anafilaktik, tapi kan enggak seperti itu. Jadi nanti kita exercise ya, nanti akan ada soal jebak-jebak juga seperti itu. Oke, yang selanjutnya kira-kira jawabannya apa? Kalau merasa ragu, nggak yakin, ingin menyanggah, monggo. Nanti kita diskusi. Mungkin saya yang kurang update, jadi harus selalu mengupdate keilmuan yang eh, kita pelajari bersama ini. A. Jawabannya apa? A. Pas. Mengevaluasi jalan nafas. Seorang laki-laki dirasakan nafas kecoklatan bermotor rasanya tidak ada sumbatan. Neck collar terpasang dengan frekuensi 40 kali per menit. Oke, kita lihat ya. Jawabannya tidak C. ada sumbatan jalan nafas. Ya, C. B. Oh. Bapak Ibu, ini kan sudah ada, tidak ada sumbatan jalan napas.
dengan adanya neck collar terpasang eh, dan frekuensinya 40 kali per menit. Jadi mengevaluasi, maaf. Jadi pada saat tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan, yaitu adalah memastikan jalan nafasnya dan sistem pernafasan. Nanti akan ada ya Bapak Ibu, jalan nafas sama sistem pernafasan. Jalan nafas, sistem pernafasan. Jalan nafas, oke, clear. Tapi kita lihat sistem pernafasan karena apa? Dia mengindikasikan ada neck collar, kecelakaan. Ya, berarti ini apa? Nggak masalah sudah jalan nafas, tinggal neck collar sudah dipasang frekuensinya 40. Karena kenapa? Menurut guideline untuk eh, trauma spinal motion atau pemasangan neck collar itu untuk mencegah C3 sampai C5. Jadi ini jembatan nih Bapak Ibu. Jembatan yang menghubungkan medula oblongata pengatur nafas sampai ke eh, eh, diafragma ya, sinus phrenikus costae ya. Jadi jembatan ini yang dijaga agar tidak putus. Kalau nggak dipasang nekolar putus, meskipun jalan nafasnya bagus, tapi kalau nggak ada nekolar ya putus, nggak bisa bernafas. Jadi nggak ada impuls dari otak ke diafragma. Lewat mana? Tulang belakang, khususnya apa? Cervical C3 sampai C5 ya, seperti ini. Jadi nanti aspek legal harus main, anatomi harus main, dan hierarki keperawatan harus main. Dan yang pasti adalah melihat diri ini siapa. Perawatkah atau siapakah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Semoga sampai di sini dipahami, bisa memberikan gambaran bahwa soal-soalnya nanti akan unik-unik sekali ya. Ya, jadi tetap dilihat ya untuk nanti soal-soalnya modelnya seperti apa. Oke. Yang selanjutnya ini ya Bapak Ibu. Ini penting banget sebelum nanti kita masuk ke soal. Bapak Ibu nanti kalau ditanya yang utama gitu apa? Ya lihat masalah keperawatan, diagnosa, intervensi, itu urutannya sama nanti. Masalah keperawatannya apa? Ya yang jenengan lihat di soal paling tinggi apa? Diagnosanya yang paling tinggi apa? Intervensinya apa? Yang paling tinggi apa? Oke. Kriteria hasil yang paling tinggi yang harus dicapai apa? Yang dilihat ini intinya sama. Nanti kita kita bantu identifikasi ya. Bagaimana cara mengaplikasikannya di soal. Oke, selanjutnya di sini saya mengampukan gadar, kritis, dan KMB ya. Nah, kalau di gadar itu ngomongnya RW. RW itu adalah jalan nafas dari mulut sampai alveolus. Ya, upper RW sampai lower RW. Terus ada yang breathing. Breathing itu proses bernafas. Misal pola nafas tidak efektif dan lain sebagainya bisa masuk breathing sini. Jadi kayak bagaimana sih sistem tubuh itu mensupport pernafasan. Sistem tubuh ya. Sistem tubuh mensupport pernafasan. Tapi kalau RW, bagaimana sih struktur tubuh mensupport pernafasan. RW struktur, kalau breathing ini sistem tubuh. Ya. Sirkulasi. Sirkulasi di sini adalah kardiovaskuler. Disability ini adalah status neurologis, exposure ini adalah eh, gambaran pasien dari kasat mata. Ada trauma, nggak ada benjolan, nggak ada luka, nggak ada sakit, nggak seperti itu. Nanti tinggal masukkan bersihan jalan nafas di mana letaknya? RW. Pasti. Nyeri di mana? Bisa di RW, bisa di breathing, bisa di sirkulasi, bisa disability, bisa saja exposure. Contohnya, nyeri ada di breathing, misal Tansen pneumothoraks, misal seperti itu, gitu nggih. Atau nyeri ada di sirkulasi, misal eh, apa ya, heart attack. Nanti tinggal lihat konteksnya, et kausanya apa. Karena heart attack nyerinya bisa di B, seperti itu. Disability ada nyeri karena apa? Karena eh, apa ya, cedera spinal misal seperti itu. Exposure apa, mungkin karena patah tulang dan lain sebagainya. Jadi nanti dari sini kita bisa identifikasi manakah
hierarki yang tepat, mengurutkannya seperti itu. Nah, ini yang untuk non kegawatan KMB Gadar Ketis B1 itu ada, saya bagi ada dua, strukturnya sama sistemnya. Gitu nggih? Struktur, sistem. B2 juga sama, struktur sama sistem. Strukturnya apa? Kardiovaskuler ya, berarti pompanya, pembuluh darahnya. Kalau hematologi apa? Ya tadi, pembawa darahnya. Seperti itu. Kandungan hemoglobinnya. Nah, itu yang berfungsi untuk bloodnya. Di B3 ya, ada brain, bladder, bowel, sama bone untuk B6-nya muskuloskeletal. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Mungkin ada yang masih ganjel, Pas. pas? Nggih. Oke. Mungkin agak menjemukan ya, tapi nanti kita ulang-ulang lagi nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu, ada yang chat, buatan. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau ketemu soal panjang banget, terus dia ngomong salah satu dari ini, ada seputum atau ronki, gagging, crowing, snoring, choking, tapi dalam bentuk yang lain, misal contohnya eh apa ya, keselak pentol gitu ya kan, berarti choking ya, berarti ya sudah, pasti jawabannya bersihan jalan nafas. Wes nggak usah lihat soal-soal yang lain, mesti bersihan jalan nafas. Ini hanya berlaku untuk manifestasi atau data yang di soal ada seputum, ronki, gargling, crowing, snoring, ya, ngorok, kayak gitu, keselak mentol, keselak apa gitu ya. Eh, ya ini masuknya di sini. Kayak tadi yang snoring tadi, yang stridor tadi juga, itu masuknya bersihan jalan nafas. Kalau ditanya masa keperawatannya ya pasti bersihan jalan nafas. Manajemen intervensinya yang paling tinggi adalah manajemen jalan nafas. Evaluasi paling tingginya adalah jalan nafas efektif. Misal seperti itu. Nanti nggak usah bingung. Ada yang ngomong inefektif jalan nafas, bersihan jalan nafas, gangguan bersihan jalan nggak masalah. Karena kadang-kadang ada yang basicnya adalah nada, ada yang basicnya SDKI seperti itu. Tapi intinya sama. Ya, ini ya. Saya tadi ngomong bahwa nyeri tidak selalu masuk pasti B6 atau B4, B5, enggak selalu. Misal gastritis ya berarti masuk di B5, bowel, misal seperti itu. Jadi lihat tanda gejalanya. Tidak semuanya murni kausa. Nanti kita akan pelajari sambil jalan. Ya, oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Enggak, J? Pas. Nggih. Cukup ya. Oke. Ya. Mungkin bosen ya. Oke. Kita mulai dari sini. Hmm, pertama, baca dulu soalnya. Oke. Nomor satu, non farmakologis. Stimulasi kutaneus apakah yang cocok untuk kasus di atas? Kita lihat. A. Seorang gimana? A, Pak. Oke. Kompres hangat. Kompres hangat. Oke. Ada yang lain? A. Ada yang lain? Saya bacakan ya. Seorang perempuan 19 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan utama nyeri perut kanan di bagian bawah. Perut kanan bagian bawah. Berarti kuadran bawah anggaplah kuadran 3. Oke. Rasa sakit datang tiba-tiba membuat pasien terbangun dari tidurnya karena nyeri. Pasien, sorry. Nyeri perut disertai dengan muntah 3 kali berisi sisa makanan. Saat ini pasien dirawat di bangsal masih mengeluhkan nyeri abdomen. Nah, tindakan farmakologis kutaneus apakah yang paling cocok? Ya, oke, kita lihat. Kompres hangat abdomen. Tujuannya apa? Ini meningkatkan peristaltik, ya kan? Nanti tambah kesakitan, ya kan?
meningkatkan peristaltik. Ya, meningkatkan peristaltik karena panasnya. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan ketemu nyeri apapun itu, dikasihnya adalah kompres dingin, kayak kompres dingin. Kecuali, kecuali eh hipertermi cuma tidak lebih dari 40 non-refraktan. Artinya eh, yang dapat dilakukan kompres hangat di bawah 40. Kalau lebih dari 40 tidak disarankan untuk kompres hangat. Seperti itu. Oke, nggih. Ini yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan apa, Bapak Ibu? Ini kan berarti nyeri kan? Ini kan Ya. nyeri. 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 Berarti tata laksana nyeri salah satunya apa? Pain management. Pain managementnya apa? Masas abdomen. Memberikan masas. Hanya masas saja. Gitu nggih. Kita nggak tahu kalau dikasih kompres dingin, apakah nanti akan ada spasme karena dinginnya. Karena secara teori, pada saat seseorang mengalami eh, inflamasi, tidak disarankan kompres hangat. Gitu nggih. Disarankan kompresnya dingin. Cuma di sini kan kita nggak tahu apakah dia nyerinya karena inflamasi, keracunan, atau yang lain. Ya, kalau kompres dingin, kita belum tahu itu spasme. Jadi opsi yang paling tepat adalah masas abdomen. Hanya untuk menghilangkan nyeri, meskipun itu nggak akan apa ya, mengatasi masalah tersebut. Gitu nggih. Kalau dikompres dingin, kalau eh, nggak tahu penyebabnya, nanti takutnya semacam spasme. Jadi agak eh, dalamnya agak mengkerut. Kalau dikompres hangat, memperlebar pembuluh darah seperti itu. Oke, saya lanjutkan ke sini. Nomor 2, terima kasih atas feedbacknya. Selanjutnya intervensi. Tepat. Berarti kalau kita ngomong gini, berarti ini yang paling tinggi apa? Wes gitu aja. Gitu. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Ibu-ibu, monggo. Jawabannya apa? Ibu Nelam, Ibu Lin, jawabannya kira-kira apa? Kira-kira jawabannya apa? Ibu Lin? Eh, Seorang laki-laki 34 tahun ke UGD akibat kesadaran menurut sejak 6 jam lalu. Keluarga pasien memiliki riwayat DM, hasil pemeriksaan retraksi dada. Ya, sianosis akralnya dingin, C. sianosis C. akralnya dingin, sianosis akralnya dingin. Tekanan darah 86, oh, rendah banget ya. Frekuensi nadi 105, nafas 34, GCS 12. GDS ini natriumnya 130, kaliumnya ini ketonnya positif. Nah, keton positif. pH-nya oke, turun dikit ya. SO3-nya 17. Kira-kira, kira-kira pasien ini kenapa? GDS ketonnya positif. Dari apa pasiennya? D, K, A. Itu ya. DK apa? Diabetes ketis dosis. Jadi Bapak Ibu, kalau di DM itu akan ada trias DM ya. Bener gak? Trias DM. Apa trias DM? Polifagi, Poliuria.
Uri sama apa? Polidipsi. Oh ya, polidipsi. Polidipsi merasa haus ya. Ya, kenapa kok poliuri? Kenapa kok polifagi? Kenapa kok polidipsi? Polidipsinya karena poliuri. Jadi, pada saat kandungan gula darah di dalam tubuh itu tinggi, namanya osmolaritas tinggi, hiperosmolaritas. Hiperosmolaritas, gitu ya. Hiperosmolaritas. Apa yang terjadi? Cairan keluar banyak. Nah, kalau di sini, ini kan ada GDS-nya tinggi, ketonnya positif, pH-nya turun ya. Asidosis ya, Jersan ya. 7,5 kalau nggak salah ya. Ya, ya pemberian kalium benar. Benar kalium. Tapi hierarkinya masih ada yang lebih tinggi. Apa? Yaitu DKA. Apa? Dia mengalami apa? Ini guideline-nya gini, DKA. Dehidrasi. Dehidrasi. Makanya harus dikasih Dehidrasi. resusitasi cairan. Gitu nih. Karena apa? Kill with insulin. Gitu nih. A-nya apa? Add potasium atau kalium. Kalium ya. Gitu nih. Mana? Tak tunjukin anu ya, evidence-nya ya. DKA protokol. Protokol management guideline. Ini ya, biar nanti ini. Nah, ini. Nah, ini. Ini urutannya Bapak Ibu. Nah, ini nggih, fluid loss dulu, intravenous, karena nggak mungkin kita ngoreksi insulinnya, tapi kita mengabaikan cairannya. Pokoknya di dalam tubuh itu yang utama itu satu, oksigenasi, yang kedua itu adalah cairan elektrolit. Wes, itu aja. Gitu nggih. Ini Ya, DKA, kalau nggak salah ya, ini DKA, diabetik ketoasidosis, bener nggih? Nah, manajemennya seperti itu. Gitu nggih, Bapak Ibu. Jadi nanti dilihat aja ini ya, eh, gula darahnya tinggi nggak. Biasanya kalau DKA di atas 500 tata laksananya ketanya positif, pH-nya turun, ya gitu nggih. Tapi dilihat lagi DKA apa enggak. Tergantung soalnya juga ini menurun apa enggak. Gitu nggih. Menurun apa enggak. Akral dingin ya bisa karena shocknya. Karena dehidrasi terlalu tinggi karena ada hiperosmolaritas. Gitu nggih. Berarti jawabannya apa? B ya. Bener ya? B. Nggih. ya, cairan. Ya, gitu nggih Bapak Ibu. Bener, ditambah kalium boleh, potasium boleh. Ya, tapi tata laksananya urutannya seperti ini. Oke, gitu nggih. Lah berhubung ini tata laksananya ini sesuai sama keperawatan sesuai. Jadi nggak apa ya, nggak overlapping gitu nggih. Nggak seakan-akan kita dokter nggak gitu nggih. Dehidrasi. Ya memang tugasnya perawat untuk kasih rehidrasi. Oke, selanjutnya nomor 3. Tindakan selanjutnya. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Gitu ya. Kita tandai ya. Ya, Oke. Seorang perempuan 59 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di bandara. Korban E, sepertinya mengalami tampak memegang dada, tampak memegang. Kita tandai aja, gitu nggih. Kemudian pingsan. Hasil pemeriksaan tidak berespon. Setelah diberikan stimulus nyeri, berarti apa? AVPU, alat verbal pain, ya. Unresponsif berarti AVPU-nya gagal semua, nggih. AVPU. di, Nadi karotis tidak teraba, sudah pasti nafas nggak ada, gitu nggih. ya, Kalau nadi nggak ada, nafas nggak ada. Penolong memasangkan AED, automatic external defibrillator. Hasil AED menunjukkan PEA. Lah,
Apa yang harusnya jenengan lakukan kalau ada kondisi seperti ini? PEA. Berarti apa? E. Benar. Karena unshockable rhythm gitu ya, Bapak Ibu. Unshockable, shockable rhythm. Ya, nggih. Rhythm yang tidak boleh di shock ya, sistole ya, asistole. Yang boleh kan cuma uh, VT, VF ya kan, VT tanpa nadi. Ada monomorfik dan polimorfik ya. Oke. Selanjutnya, tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ibu-ibu, ya kira-kira apa? Ada yang bisa jawab, bantu jawab? Monggo. Ibu Nelam, Ibu Uli. Yang mana? Oke, saya bacakan ya. Seorang perempuan dibawa UGD akibat kecelakaan. Pasien berespon terhadap nyeri, ya, nyeri, tampak dyspnea, sesak, pengembangan dada tidak simetris. Nah, tidak simetris, berarti pada kanan kiri nggak sama ya. Terdengar sucking sound. Oh, ini berarti terdengar kayak kayak sedotan gitu ya. Saat inspirasi. Berarti ada udara yang masuk, tapi masuknya di mana ini? Oh, ini di dada yang tidak simetris ini. Luka terbuka di dada kanan. Nah, sakingnya di dada sebelah kanan. Tekanan darah 90, nadinya 110, oke. Frekuensi nafasnya 34. Nah, tindakan yang tepat untuk kasus ini apa? Torakotomi. Apa? C. Torakotomi, Sudah. torakotomi. Eh, Di dibuka gitu, Ibu. enggak. Kira-kira apa? Perikardiosintesis? Needle thoracosintesis. Apa? Ya, needle thoracosintesis. E. Needle E. jarum, ini torak, sintesis itu nyedot, nyedot tapi mengambil udara. Torakotomi berarti membuka perikardiosintesis ini untuk tamponade jantung kalau nggak salah ya. Tapi jawabannya bukan ini. Jawabannya yang lebih tepat adalah Kasa. kasar tiga sisi. Jadi percuma ibu, kalau dia di needle torakosintesis tapi bocornya ini nggak ditutup. Bisa bayangin ya. Nanti panjenengan akan ketemu eh, open pneumotorak sama tension, sorry, open pneumotorak sama close pneumotorak. Atau kita biasanya nyebutnya pneumotorak saja. Kalau pneumotorak, ya kalau tak tulis saja. Open pneumotoraks. Berarti kalau open berarti ada luka terbuka. Ya. Udaranya masuk dari sini. Berarti kita harus menghalaunya. Dengan apa? Memberikan katup. Katupnya apa? Kasar tiga sisi. Kalau close, kita ngomongnya biasanya pneumotorak saja ya. Close pneumotorak. Pneumo, pneu- Pneumotoraks. Apa? Needle, Needle thoracosintesis. torakosintesis. Sama, dua-duanya nanti akhirnya pakai needle. Ya, dua-duanya pakai needle torakosintesis ya. ICS kedua sebelah kanan. Ya, sekarang kalau guideline yang terbaru adalah mid aksilalen di sebelah kiri. Nanti takutnya di sebelah kiri kalau ditusuk bisa kena jantung. Itu guideline-nya. Tapi disarankan, masih disarankan. Gitu nggih, guideline terakhir 2020 mid aksilalen sebelah kiri. Kalau itu yang kiri. Kalau yang kanan ICS 2 mid mid claviculalen gitu nggih. Oke, sampai sini dipahami ya. Jadi tutup dulu. Ini sama halnya sama perdarahan. Ada
peredaran terbuka, apa yang dilakukan? Ya tambal dulu bocornya, baru resusitasi. Jangan diresusitasi dulu, tapi tambal dulu bocornya. Seperti itu. Nah, gitu ya. Boleh tambal bocor terlebih dahulu. Oke, Oke, selanjutnya nomor 5. Apakah masalah beradaptasi yang tepat? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Besarin ya. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Oke, kita lihat ya. Kasusnya gadar atau Intrakranial. Penurunan kapasitas adaptif intrakranial karena ada kapasitas muntah. adaptif? Ya. Oke, kita lihat ya. Ini diagnosa baru nih. Ini muncul 2018 atau 2016 ini. Oke, kita lihat. Eh, Seorang laki-laki di bawah UID akibat kecelakaan lalu lintas keluarga mengatakan pasien sempat muntah menyembur. Hasil pemeriksaan pupil anisokor, deformitas tulang kepala, hematom periorbita. Waduh, ya bener ya kayaknya ini ya. Oke, Ah, jawabannya GCS ini fraktur tertutup pada tibia fibula. Ini berarti B6. Ya. Nah, ini caranya tadi saya ngomong ngukur ngukur hierarkinya B1, B2, B3 kayak gimana? Deformitas tulang kepala. Ini masuknya apa? B3 atau B6? B6. tiga. Karena ngomongnya tulang, B6. gitu nggih. B6. Kalau ngomongnya muskuloskeletal berarti kita ngomong B6. Ah, Pupil anisokur. Ini karena apa penyebabnya at kausanya? Ada masalah di intrakranial. Berarti B3. Gitu nggih. tiga. Muntah nyembur ini karena B5 atau karena B3? Kan ini kan muntah kan berarti dari apa? Dari lambung, kerongkongan, sama mulut itu kan organ gastrointestinal. Gastrointestinal. Nah, itu gastrointestinal masuk B5. Tapi ini penyebabnya apa? Muntah menyembur ini TIK. B3. 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 Gitu nggih. Tidak selamanya organ yang dimaksud itu mencerminkan ini Bapak Ibu. Saya lihatkan ya. Ya, kan di sini kan mulut sampai anus, maaf ya. Mulut sampai anus itu kan gastrointestinal. Bener nggih? Ya. Ya, tapi nggak cocok. Cocoknya neurologi muntahnya. Gitu nggih. Gitu. Tidak semuanya kelebihan volume cairan itu masuknya bladder. Bahkan bisa B2. Gitu nggih. Atau bahkan B1. Ya, B1. Misal efusi pleura lah, seperti itu. Gitu nggih. Kelebihan volume cairan. Misal kayak gitu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A. Gitu nggih. Jadi semuanya diurutkan dulu. Fraktur tertutup B, 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 B6. Nafas nggak masalah, tangan darah wis nggak masalah, frekuensi nafas karena apa? Karena B3-nya tadi, ya kan? Tadi GCS-nya B3. Ya, kita lihat B3-nya diurutkan, gitu nggih? B3. Nah, B3-nya kenapa? Karena intrakranial. Ya, jawaban ini adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Sampai di sini ada gambaran nggih, bagaimana apa itu? Bagaimana caranya eh, menyusun jawaban. Oke. Kok nggak bisa? Sebentar, Ibu. Save dulu ya ini. Nah, biar nggak hilang. Biar nggak hilang. Nah, bentar. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 6. Nanti saya cari solusinya ini. Oke. Tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa?
Kira-kira jawabannya apa? Ada yang tahu? Seorang perempuan 51 tahun datang ke UGD karena sesak nafas, mengatakan keluhan nyeri dada saat beraktivitas. Nah, nyeri Ah, dada saat beraktivitas. Badannya lemah, mual, kadang nyeri dada. Hasil pemeriksaan 95. Tekanan darahnya. Terdapat piting udem, ekstremitas bawah. Irama jantung irreguler dan terdengar suara galop. Saat ini pasien terdapat binasal 5 liter. Dekonkordis ini ya. Prelude atur. sebelah kanan. Oke, dekonkordis prelude sebelah kanan. Oke, jawabannya apa? Bantu aktivitas. Bantu B. aktivitas. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Ajarkan teknik relaksasi nafas dalam. Oke, kita identifikasi dulu ya. Masalahnya apa? Oke, sesak nafas masuk di B mana? Satu. B1 bagian mana? Ini kita lihat B1 RW. yang RW atau yang Eh, breathing? Yang RW atau yang breathing itu? Breathing. Breathing. Karena ngomongnya sistem. Ini kan nggak ada ngomongnya ada sumbatan. Ya. Berarti kita itu. Oke. Bertambah saat melakukan aktivitas. Berarti masuknya di mana? B? B berapa? B? Satu bagian satu. Gitu nggih? Oke. Badan lemah. Berarti masuknya di B satu bagian dua. Oke. Gitu nggih. Sebentar. Ini B satu bagian dua. Oke. Terkadang nyeri di dada. Maksudnya apa Bapak Ibu? B2. B2. Oke. Tekanan darah masuknya di B2. Oke. B2. Ini tekanan darah bisa masuk di B3 ya. Nanti bisa masuk. Ya, Nanti akan ada soal masuk di B3 karena kasus neurologis. Nanti kita lihat. Nafas 27 berarti B1 bagian 2 2. ya. Piting edem berarti apa ini? B B berapa ini? Ayo. B B berapa? Piting edem B berapa? Ayo coba ditebak. Ini nanti penting banget saat panjenengan nanti ngadepi soal. Ini bisa dilakukan di anak, bisa dilakukan di ya anak maternitas juga bisa cara ini. B berapa? Kira-kira manifestasi kayak gini ini karena apa? Cairan. Iya cairan. Cairannya kenapa kok jadi piting udin? Kalau dilihat dari datanya. Karena jantung. Jantung. Nah, ini ya gajah rekparodi. Gajah rekparodi salah satunya itu untuk skala Framingham ada galop, piting udin, ekstremitas bawah, lemah saat beraktivitas, dyspnea. Nah, itu tanda-tanda mayor dari eh, gagal jantung. Nah, karena ini di bagian bawah berarti prelude sebelah kanan, ya, ekstremitas. Berarti seluruh tubuh masuk ke atrium kanan gagal, gitu nggih. Jantungnya irreguler ya, B2 bagian satu, gitu nggih. Ya, Galop B2 bagian satu, terpasang binasal. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah mengatasi mengatasi B B berapa? Mengatasi B1 bagian 2. B1 bagian 2. Karena apa? Sesak. Berarti apa? Jawabannya yang tepat. Biar dia nggak Baru sesak posisi. kesan aktivitas. Terus biar dia enakan Posisi.
Posisi. Kenapa kok posisi? Ya karena ini ada Hmm, odem juga. Meskipun ini odemnya di bawah ya. Ya. Meskipun odemnya di bawah, posisi ini akan lebih tepat diberikan. Jadi gitu nggih. Ini kan berarti kan yang di atas kan kita ngomong ini adalah masalahnya. Tadi saya ngomong kan kalau ini, kalau ini masalah keperawatan itu sama ngurutkannya kayak diagnosa, ngurutkannya sama kayak tindakan. Gitu nggih. Sampai di sini dimengerti Bapak Ibu? oke. Dipahami nggih? Ya nanti soalnya itu macamnya kayak gini nanti insya Allah. Kurang lebih seperti ini. Ya, karena kebanyakan yang bikin adalah praktisi pendidikan yang notabene-nya nanti akan disortir dan disesuaikan dengan kompetensi seperti hukum. Seperti itu. Itu nggih. Lanjut. Yes, nggak anu ini agak panas dikit nggak apa-apa. Kita sudah membahas beberapa soal sambil tadi ada sedikit penjelasan. Oke, selanjutnya. Oke, seorang laki maaf, masalah keperawatan ya. Udah. Kira-kira apa? Jawaban yang tepat apa? Kira-kira apa Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Ini pasti agak sedikit pusing ini. Ya, karena di satu sistem hierarkinya masuk apa? Iya. Beberapa beberapa masalah. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Hmm? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya inilah kelihatan ini. Berarti Bersih. bersihan gitu nggih. Iya. Sama kayak yang saya tadi omong ini. Mana itu? Sputum, ronki, gagging, crowing, snoring, choking. Ini apa? Bersihan jalan nafas. Wih, nggak usah dilihat. Kalau dapat soal ini semuanya soal kayak gini, ya berarti rezeki Anda. Ngatain nggih. Jadi kita lihat nggih sesak nafasnya ini karena apa? B1 bagian berapa? Bagian satu struktur karena ada ronki. B B B B B B1 bagian satu. Ya, pH-nya ini asam ya. Benar nggak ini? Halo, Bapak Ibu. Bapak Ibu, pH-nya ini apa? Asam? Asam ya, asam. Terus tekanan darah ini B2. Periode TBC bukan KKI tidak nafsu makan. Bukan BB. Iya. Ya, pH-nya ini atas atau bawah atau normal? pH-nya bawah ya. Di bawah berapa? 7,5, 7,5 atau 7,35 ya. Ya, asam. Ya, NaCO3-nya bawah. Ya, oke, masa asidosis metaboliknya. Tapi kok aneh ya asidosis metabolik. PCO2-nya 52 harusnya maksimal 45 ya, hiperkarbi ini. Oke, harusnya eh, kasusnya untuk kasus paru-paru kayak gini, model kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Oke, berarti jawabannya apa yang tepat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Bapak Ibu, nanti kalau nggak ada ronki, ini berarti apa? Gangguan pertukaran gas. Karena PCO2-nya tinggi, nggih, pH darahnya berubah.
Ini menandakan apa? Ketidakadekuatan pertukaran gas. Harusnya PCO2-nya kurang dari 45, ya kan? Terus PO2-nya di atas 60, gitu nggih? Seperti itu. Selanjutnya, nomor 8. Oke. Nomor 8, tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya apa? Ibu Ulin sama Ibu Nelan. Guys, kita malam ini nggak usah terlalu tegang-tegang ya, karena tadi eh, sudah ada penjelasan juga, mungkin ini baru pemanasan. Guys, nggak usah banyak-banyak. Nanti kita bisa lanjutkan di lain waktu. Tapi kita selesaikan aja, nggak sampai 30, nggak apa-apa ya. Biar Ya, jangan nanti biar apa ya, pemanasan gitu nih. Biar nggak merasa, oh kok abot men gitu ya. Oke, oke, nomor 8 Suction, siapa? Ah, suction, Saxon, karena ada snarling dan ada fraktur snoring sama fraktur. Oke, kita mandibular. lihat nih, Ibu. Seorang perempuan 35 tahun, 37. 37 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan terdengar snoring, ya, atau ngorok ya, ngorok ya. Tekanan darah kita tandai dulu ya, ngorok. Itu ya, snoring, macam ya stridor karena ada sumbatan dari bagian tubuh. Tekanan darah 130, nadinya 100, frekuensi nafasnya 30 karena sesak tadi. Eh, 253, jejas pelipis kiri, ya, fraktur mandibularis. Nah, oke. Jawabannya yang tepat apa? Fraktur mandibularis. Fraktur mandibularis. Oke. Kenapa kok nggak needle cricothyroidotomy? Kenapa? Saya pengen tahu alasannya. Kira-kira kenapa? Ya, ini opsi akhir ya. Opsi akhir. Kenapa nggak intubasi? Karena ada fraktur. Ini opsi lanjut ya. Opsi lanjut. Tetap boleh kok dikasih intubasi. Ya, tetap boleh dikasih intubasi. Cuma ini opsi yang lanjut. Ya, opsi opsi lanjutnya malah needle ya. Sorry, needle. Oke. Intubasinya ya opsi paling akhir ini, opsi akhir. Needle cricothyroidotomy ini resikonya hiperkarbi ini. Opsi lanjut. Yes. Suction. Kenapa kok suction, Ibu? Karena ada sumbatan itu, Pak. Sumbatan. Suction Ringnya gitu. tujuannya untuk nyedot cairan ya. Iya, Nyedot cairan. Kita. Snoring ini apa sih pengertiannya? Sumbatan karena cairan. cairan. Bener cairan. Kita cek ya. Kalau saya sih ini jawabannya harusnya NPA. Kenapa nggak OPA? Karena fraktur mandibularis. Fraktur mandibularis atau bisa karena gag refleks, sorry. Gag refleks. Gag refleks. Refleks.
Ya, NPA. Oke, kita cek ya. Snoring itu apa sih? Kayaknya sih ngorok kayaknya. Kayaknya, Iya, kayaknya ngorok. Snoring, mendengkur. suara yang dihasilkan dari adanya turbulensi. Ya, turbulensi berarti udaranya berputar, ya, menyebabkan getaran dinding hidung tenggorokan pada saat itu. Itu nggih. Jadi di sini kita sepakat pakainya NPA, Ah, nasofaringeal airway. Loh Pak, ini kan kayaknya tanda-tanda cedera basis krani. Iya, cuma tanda-tanda cedera basis kraninya nggak terlalu nampak, hanya ada jejas pelipis kiri. Itu nggih. NPA ini kontraindikasinya Ibu, kontranya, kontranya ini nggak boleh dipasang cedera basis kranii. Gitu. Loh Pak, ini kan kayak cedera basis krani. Iya, cuma ini kan hanya pelipis kiri. Tapi tidak menunjukkan secara eksplisit atau implisit ini adalah cedera basis kranii. Sorry, kok basis kranii. Gitu ya. Kalau OPA ini nggak boleh kontrainnya, kontraindikasinya nggak boleh man, mandi, mandibularis sama refleks muntah nggak boleh. Suction jelas nggak tepat karena eh, tujuannya cairan. Intubasi ya ini opsi RW definitif yang paling bagus. Needle cricothyrotomy ini enggak bahkan tidak jadi opsi ini, tidak jadi opsi, enggak jadi opsi. Nah, ya, ini biasanya digunakan pada orang dengan choking, ya kan? Makanya bagian cricothyrotomy-nya ditusuk ke arah bawah, agak ke bawah ya, miring ke bawah agar tidak menusuk plika vokalis ya. Resikonya adalah gagu kayak gini ya. Oke ya. Jadi sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Cukup? pas, Pak. Pas Cukup ya. ini. Sampai sini. Nanti kalau memang saya ada miss atau kepleset ya, mohon diingatkan juga karena tidak selamanya saya mungkin benar gitu enggak. Ya. Jadi saya hanya mengikuti bagaimana Fitnyet itu bekerja ya soal ini, soal Fitnyet itu soal 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 studi kasus seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya. Berapakah kebutuhan cairan 8 jam pertama? Apa ini soalnya? Jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa? Nomor berapa ini? 9, 9. Oke, sudah? Sudah ada jawaban? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Ya, sedikit agak panas sedikit ya ini. Ini Ya. hitung-hitungan ya. Ini sering muncul. Ini sering muncul. Selain Apgar score, terus apa itu? GCS, ini sering muncul. Ya, juga. Oke, yuk. Kira-kira jawabannya apa? Ibu Ulin sama Ibu Nilam. Kira-kira jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa? Saya tandai dulu ya. Eh, Seorang laki-laki 40 tahun ke UGD karena luka bakar. Tekanan darah 90, berarti ngedrop ini ya. Frekuensi nadinya 120, 102, nafasnya 30, suhunya 37,7, tampak meringis, luka bakar derajat 2. Dada, tangan kanan, paha kanan, paha kanan. Oke, jawaban yang tepat adalah Benar dua. jawabannya adalah dada itu berapa sih? Dada 9. 9. Oke, good job. Oke, tangan kanan. Ini nggak ngomong depan belakang ya, berarti semuanya ya. Ini berarti 9. 9. Paha paha Delapan kanan. belas. Paha kanan 18. 18 ya. Eh, Paha, bukan 9. kanan. 9. 9.
9. Oke. Ya, 9. Nanti Nah, ini totalnya adalah 27. 27. Saya tulis 27%. Yang ditanyakan kebutuhan cairan. Oh, ini sampai Baxter Parkland ini ya. Rumusnya Baxter Parkland. Parkland. Ya. Rumusnya apa? 2. Ya, 2 sampai 4 ya. Kita Ya. tembaknya 4. Ya, langsung 4 aja nggak apa-apa. 4. Ada yang ngomong 3 sampai 4, tapi yang terbaru itu 4. Gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. 4 dikali berat badannya berapa ini? 50 Berat kali badan 27. 50 kali 27. Berarti 200. Ya, iya bener ya. 5.400 200 kali 2. 27. Berarti berapa? Oh, jawabannya D ini berarti. Ya bener ya. 5 Iya, 54 ya. iya, 54 dibagi 2. mili per 24 jam per D. Ya. Berarti bagi 2, jawabannya D. Bener ya? Betul, 2.700. 2700 ya. Kalau seingat saya pakainya yang 4. Seingat saya karena diasumsikan untuk kebutuhan cairan untuk rentang paling tinggi ketimbang rentang paling bawah. Tapi Berarti nanti dipakainya yang 4 itu ya, Pak ya? setahu saya 4. Kalau yang dari briefing karena ini adalah mengantisipasi ke area terbakar yang tidak teridentifikasi. Misal paha kanan, Mas, misal gini, terbakar derajat 1 sama derajat 3 sama derajat 2 kan beda. Iya, Makanya luka derajatnya terkadang kita abaikan, tapi tetap dikasih rentang yang paling tinggi. Misalnya contoh electrical burn. Electrical burn itu kayak kesengat listrik, ya kesengat electrical burn, burn. Jadi kayak kesengat listrik, tapi posisi exposure aman, tapi posisi dalam nggak aman, gitu nggih. iya, Posisi dalam misal seluruh tubuh, tapi yang kelihatan terbakar itu hanya paha, terus apa itu kemarin itu, abdomen sama dada. Jadi kaki itu nggak kelihatan terbakar, kaki tungkai ya. iya. Buat kasus eh, bakar orang Medan ya Mas itu, ya dibawa ke Sutomo. Nah itu eh, dia tersengat listrik ya, sudah lama di situ, tapi yang kelihatan terbakar itu hanya ruam itu hanya paha, abdomen sama dada. Nggak kelihatan kalau dia itu derajatnya, tapi dalamnya rusak sampai gagal renal failure sampean ya, karena mikroalbuminnya terbakar. Gitu nggih. Ya, jadi jawabannya adalah D. Dan biasanya RL ya, iya kan? RL. Tidak disarankan pakai NaCl. Kalau nggak ada RL boleh pakai NaCl. Cuma eh, apa? Tidak tidak lebih direkomendasikan, bukan tidak direkomendasikan. Lebih direkomendasikan pakai RL untuk kristaloid ya. Jenisnya kristaloid, ini cairan kristaloid ya. Kristaloid. Jadi gitu. Jadi ini dibagi dua, 2.700 cc di 8 jam pertama dan 16 cc di 16 sorry, 2.700 cc kedua di 16 jam. Hmm. Gitu nggih. Gitu. Oke, selanjutnya wes agak ada hitung-hitungannya agak agak pening dikit ya, tapi nggak apa-apa. Oke, mana ini? Ini. Tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Kira-kira apa? Yuk, kira-kira apa? Kira-kira jawaban yang tepat apa? Seorang laki-laki tidak mengatakan dada atau tembak bawah menjalur katanya bahwa hasil pemeriksaan dada
diaporesis. Oke, kelihatan ini jawabannya apa? Jawabannya A. A. Ya, A. Ya, oke ya. Seorang laki-laki 30 tahun keluar nyeri, nyeri tertimpa beban berat, ya, nyeri menjalar seluruh tubuh, leher dan bahu. Hasil pemeriksaan 160. Nah, di 10 nafas 38, SO 35, SPO 98. Ya, benar. Diaforesisnya keluar keringat berlebih. Oke, jawabannya adalah pemeriksaan EKG 12 lead. Ya, oke. Yang B ini tujuannya untuk apa ini? Yang B. Yang B tujuannya apa? Kira-kira yang B apa? Ya, untuk menentukan dia IMA atau tidak. Ya, oke. Ya, oke. Ya itu aja sih yang B. Ya, oke. Kenapa nggak boleh kompres dada? Ya, hangat karena tidak disarankan kompres hangat pada kasus trauma. Ya, atau kasus inflamasi. Kita nggak tahu ini kasusnya apa. Ya, sebenarnya kalau di cover hangat bisa melonggarkan pembuluh darah, yo, make sense ya. Cuma tidak ada regulasi atau guideline yang menyarankan seperti itu. Nitrogliserin, oh enggak, karena belum tahu, karena ini masalahnya apa. Karena SpO2-nya masih ya bagus-bagus saja, tapi kan kita nggak tahu di koronernya itu seperti apa. Makanya dikasih nitrogliserin. Oke, sampai sini ada yang tanyakan Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu, Pas. pas nggih? Ya. Gimana untuk pertemuan pertama, mungkin ini aja dulu nggih. Kita sudah membahas sekitar 13 soal dan sedikit pemaparan. Kira-kira ini ya hampir 1,5 jam, tapi nggak apa-apa. Mau dilanjut atau sampai sini dulu? Dilanjut boleh, Pak. Dilanjut boleh? Tetap ya enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tak tambah ya 5 aja ya. Nanti Ya, biar kita nanti belajarnya awal-awal nggak merasa apa ya kok bosen dan bosen jenuh. ya. Gitu. Ya, tak lanjut aja. Oke, selanjutnya nomor 11 tindakan yang tepat pada kasus. Seorang laki-laki 19 tahun dibawa ke UGD, tidak sadarkan diri. Mengatakan 10 menit lalu pasien tersedak bakso. Lah, wes kelihatan ini. Es. Ya, jawabannya apa ini? Pemeriksaan nadi karotis teraba, tidak terdengar suara nafas. Di- Abdominal thrust. Pasien tidak sadar. Perawat berusaha melakukan tapi tidak berhasil mengeluarkan sumbatan. Nah, ini ini kuncinya. Tidak berhasil mengeluarkan sumbatan meskipun di finger swab. Terus, kira-kira jawaban yang tepat apa? Abdul, Abdominal. terus. Nah, ini mana ini? Ya, bukan krikotiroidotomi ya. Ini dibuka-buka kan nggak mungkin ya. Oke, oke. Selanjutnya nomor 12. Indikator keberhasilan dari tindakan. Nah, berarti kalau ngomong ini ya sama. Hierarkinya sama. Gitu nggih? Hierarkinya sama. Seorang laki-laki 33 tahun dibawa ke UGD dengan luka sayatan pada tangan. Hasil pemeriksaan luka disertai perdarahan masif. Retraksi dada, akral dingin, sianosis, CRT-nya memanjang, tekanan darahnya rendah, frekuensi hati 140, nafas 34, SpO2 88, produksi urin tidak ada. Saat ini pasien sedang dilakukan resusitasi cairan. Indikator keberhasilannya apa ini? Urin Indi 0,5 sampai 1 cc per Iya, benar. jam. Indikatornya ini. Itu nih.
indikator keberhasilan. Yang pertama memang dikembalikan hemodinamiknya dulu, tapi finalnya adalah ini, urinnya 1 cc per kilogram berat badan per jam. Itu nggih. Sama kayak halnya yang tadi, Ibu. Tadi yang luka bakar juga seperti itu. Itu indikator keberhasilannya adalah urinnya juga. Oke, saya lanjutkan nomor 13. Masalah keperawatan utama. Oke, seorang laki-laki 23 tahun dibawa ke UGD akibat luka bakar. Hasil pemeriksaan tekanan darah 92, frekuensi adrenalin 112, teraba lemah, nafas 30, suhunya 35, luka terdapat di bagian kaki kiri, tangan kiri, posterior belakang, sama kelamin. Turgornya menurun, CRT-nya memanjang, produksi urin 100 cc per jam. Nah, 100 cc, berat badannya berapa ini? Oh, nggak Belum ada. ada. Ya. Nggak ada. Oke. Ini berarti produksi urinnya turun ya. Kita asumsikan turun ya ini, karena dewasa. Gitu nggih? Nggak, ya. Ini 1 kali kilogram berat badan per jam ini terlalu rendah ini. Kira-kira Hipovolemi. Hipovolemi. Ah, hipovolemi. Itu nggih. Nah, cepat ini ya. Oke. Selanjutnya, hmm, nomor 14. Kita nanti sampai 15 saja, nggak apa-apa. Oke, ya. tindakan yang tepat pada kasus tersebut. Ya, seorang laki-laki 35 tahun dibawa ke UGD akibat kecelakaan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 84, nggih, 84. eh, Frekuensinya dia 134, teraba lemah, frekuensi nafasnya 34, retraksi dinding dada perut berat. Dinding dada perut berat. Dinding dada berat, sorry kok perut. Dinding dada berat. Fraktur terbuka 20, tibia. Perdarahan masif. Tibia masif. Pasien terpasang nekolar. Tindakan yang tepat akibat kecelakaan. Nadinya 134, teraba lemah, frekuensinya naik, retraksi di dada berat, fraktur terbuka 20 cm, daerah tibia. Ya, bagian kloris ya. Perdarahannya masif. Jadi apa? Prinsipnya apa tadi? Kalau seperti Cairan. ini, Pasang tambah infus. apa? Pasang infus, tambal bocor, tambal bocor terlebih dahulu. Siapa yang mana? Berikan akibat dengan luka terbuka di tempat lain. Pressure bandage. Jawabannya adalah Eh, pressure bandage. Oke. Kenapa kok seperti ini? Tambal bocornya dulu, pasang aksesnya, terus ya pasang aksesnya dan kasih cairannya. Asik. Gitu nggih. Kalau ini apa ya namanya? Bebat tekan ya. Bener nggak? Pressure bandage ya. Ya, bebat tekan daerah yang masif ini. Yang perdarahan masif. Setahu saya kalau tata laksana protokol perdarahan wound, open wound itu ditutup dulu luka. Tutup itu artinya apa ya? Perdarahannya dihentikan ya, Hentikan. bleeding, baru dikasih cairan. Percuma kalau kasih cairan tapi nggak Tutup. ditangani. Prinsipnya ya, meskipun di lapangan dilakukan bersama-sama, tapi ditutup dulu bocornya, baru diguyur. Ya kayak gitu. Kayak RJP gitu ya. Berarti ya cek nadi karotis sama nafas. Tapi yang paling penting memang nafas, gitu kan. Nafasnya aman. Kadang orang pingsan karena
nafasnya kurang. Tapi kan dilakukan secara simultan bersama-sama. Itu ya. Yuk lanjut nomor 15 untuk malam ini ya. Nggak apa-apa. Tindakan prioritas pada kasus. Seorang laki-laki 32 tahun, luka bakar. Keluhannya nyeri pada area luka. Pasien mengatakan badan tersiram minyak panas. 3 jam yang lalu gelisah, luas luka bakarnya 45. Tekanan darah 100/70, frekuensi nafas 26. Nah, di 100 suhu 38. Perawat memberikan tindakan prioritas untuk luka bakar. Ingat ya, langsung diprioritaskan ke luka bakar. Kira-kira apa untuk luka bakar? Untuk tindakan ini, maksudnya kena luka bakar ini. Menutup luka Sebentar. dengan steril dan lembab. Kok rancu ya ini soalnya ya. Bener ya. Menutup luka bakar dengan kasa steril dan lembab. Kalau ini nggak ada yang belakang ini jawabannya apa, Ibu? Eh, infus. Infus. Ya ini agak mengaco ya ini untuk prioritas untuk tindakan luka bakar. Tapi ya kalau menurut soal ya harusnya ya menutup luka bakar dengan kasa steril dan lembab. Ngoten nggih? Ya. J. Pokoknya ini berarti saya bentar tak kasih tanda dulu biar nggak rancu. Oke, sampai sini ada yang tanyakan, Bapak Ibu, Ibu-ibu, Pas, Pak. pas nih. Ya. Ini berkaca dari pengalaman teman-teman yang sebelumnya, mereka juga tetap saya wanti-wanti untuk selalu berpedoman pada siapa kamu. Artinya banyak teman-teman yang memang expert, saya akui expert, tapi soal minta kita itu menjalankan tupoksi sebagai perawat, gitu nggih. Tupoksi sebagai perawat. Jadi eh, kadang-kadang, oh iya Pak, tadi tak jawab ini, tadi tak jawab ini. Ya benar, benar. Cuma untuk kasus SKB itu kurang relevan, gitu nggih. Kurang relevan. Jadi next time mungkin kita perlu aware lagi kepada teori-teori dan tupoksi dari keperawatan itu sendiri. Mungkin itu saja, nanti kita insya Allah bertemu lagi dalam keadaan sukacita. Kita bahas soal lagi. Semoga ini adalah jalan panjenengan untuk uh, mewujudkan mimpi-mimpi panjenengan semua. Oke. Ini kan Ibu Ulin ini dari mana Ibu Ulin? Pacitan, Mbak. Oh, Pacitan. Ya. Oh, domisili Pacitan juga. Ya, asri. Asli. Oke, 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 oke. Ini Ibu Nelam. Ibu Nelam, ada respon nggak ini Ibu Nelam? Oh, nggak ada. Oke. Nggak apa-apa, nanti insya Allah ini rekamannya nanti akan dibagikan sama admin secara otomatis nih. Itu. Ya, baik, Pak. Tak usahakan ini bisa di-save. Tadi kan kayaknya nggak bisa di-save. Cuma tak usahakan bisa di-save. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya. Insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan yang baik, dengan sangat-sangat Amin. baik. Dan semoga mimpi jenengan, mimpi keluarga jenengan, dan tujuan jenengan, nawaitunya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Amin. Amin. beri dan doa dari dalam lubuk hati saya, semoga keberkahan senantiasa uh, ada pada diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Saya akhiri, bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk Waalaikumsalam. Oke, Pak.